Shalom. Shalom. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Apa kabarnya? Dahsyat dan luar biasa. Yes, yes, yes. Kita bertemu kembali dalam ibadah sekolah minggu pagi hari ini. Kami guru-guru sekolah minggu menyapa seluruh anak-anak sekolah minggu dimanapun berada. Kami mengucapkan selamat hari Minggu dan salam sehat senantiasa. Baik kepada anak-anak sekolah minggu sekalian, kita akan memuji Tuhan. Mari kita siapkan hati kita siapkan Alkitabnya dan duduk dengan tertib. Kita akan memuji Tuhan dari terbit matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan katakan sekali lagi, dari terbit matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus, Pencipta langit dan bumi. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa Surgawi, kasih-Mu sungguh besar tiada bandingannya dan telah nyata dalam pengorbanan Yesus Kristus. Pada saat ini kami datang bersembah sujud di hadapan-Mu dalam ibadah ini, membawa pujian dan mazmur untuk memuliakan nama-Mu. Biarlah Roh-Mu memenuhi hati dan pikiran kami, sehingga olehnya kami dituntun untuk mengasihi Engkau dan sesama, sehingga pengorbanan anak-Mu Yesus Kristus tidak sia-sia bagi kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, terimalah doa kami. Amin. Anak-anak sekolah minggu, walaupun kita masih beribadah secara online, tapi kita percaya
bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Bahwa Tuhan itu tetap baik, walau seperti apapun keadaannya. Walau kita masih tetap mengikuti protokol kesehatan, menjaga kesehatan, kita tetap memuji nama Tuhan. Baik adik-adik sekolah minggu, kita akan memuji Tuhan. Mari kita katakan bahwa Tuhan itu baik, tiada berkesudahan kasih setiamu. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan, Tuhan itu baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi kita katakan, tiada berkesudahan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Kita akan mendengarkan titah yang akan dibawakan oleh teman kita anak sekolah minggu. Halo teman-teman, selamat hari Minggu. Kenalkan, saya Cerisa Lewangi Natalin Purba. Saya Melisa Lewangi Natalin Purba. Kami anak sekolah minggu dari sektor 3. Kami akan mengucapkan perintah Tuhan yang ke-10. Beginilah isi perintah Tuhan yang ke-10. Jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Amin. Selamat hari Minggu teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Riapma hita mangindo, ham Tuhan naibata, sai pargogohi hama ahu, makor jahon titamu ai. Amin. Adik-adik sekolah minggu,
Walaupun keberadaan kita berbeda dengan teman-teman kita, ada yang pintar, ada yang kurang pintar, mungkin ada yang cepat, ada yang kurang cepat, tapi percaya adik-adik sekolah minggu ya, bagi Tuhan semua itu Tuhan pakai untuk diberkati, untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita akan memuji Tuhan, kita akan bernyanyi lagu kita Big or Small. Kita semua bangkit berdiri. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya, bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa, aku bisa. Ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Ye. Sa, aku bisa. Ta, putus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Katakan sekali lagi, big or small. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya, bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa, aku bisa. Ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Ye. Sa, aku bisa. Putus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Sekali lagi, bersama Tuhan. Bersama Tuhan aku bisa. Kita akan mendengarkan pembacaan ayat hafalan yang akan dibawakan oleh teman kita anak sekolah minggu. Nama saya Talita Sinaga dari sektor 3. Ayat hafalan kita minggu ini tertulis dari Amsal 1 ayat 7 yang berisikan, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikannya. Sekian dan terima kasih. Anak-anak sekolah minggu, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, duduk dengan tertib, siapkan Alkitabnya, kita memuji Tuhan, anggo ipar 3-3an. Anggo ipar 3-3an, murah dotong belion ikan, tapi anggo ipar sekolah mingguan, murah dotong dapat au ambilan, murah dotong dapat au ambilan. Sekali lagi sayang ya, kita nyanyikan. Anggo ipar 3-3an, murah dotong belion ikan, tapi yang kau di sekolah mingguan, murah dotong dapat au ambilan, murah dotong dapat au ambilan.
sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan yang baik. Kami mengucap syukur buat hari ini, karena Engkau boleh mengizinkan kami beribadah kembali pada hari ini. Walaupun situasi di masa pandemi COVID-19 ini, kami belum boleh beribadah di rumah-Mu yang kudus, tapi kami percaya kasih-Mu dan anugerah-Mu tetap mengalir melalui ibadah di rumah kami masing-masing. Biarlah firman-Mu yang menuntun kami kepada jalan kebenaran. Karena itu, urapi hamba-Mu, urapi kami yang mengikuti ibadah ini, agar kami layak tempat firman-Mu yang kudus. Terimalah doa kami yang kami sampaikan hanya dalam Putra-Mu, Yesus Kristus Juru Selamat yang hidup. Amin. Firman Tuhan hari ini adalah Matius pasal 2 ayat 1 sampai dengan 10. Mari kita sama-sama membacanya. Matius pasal 2 ayat 1 sampai 10. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem, di tanah Judea, pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Judea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem tanah Judea, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak? Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal yang mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengarkan kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka, hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Salam, selamat berjumpa kembali di ibadah minggu hari ini. Ya, yang menjadi tema kita hari ini adalah anak pintar menjadi berkat. Baik adik-adik semua yang mengikuti ibadah hari ini, perlu enggak menjadi anak yang pintar? Perlukah kita pintar? Ya, perlu. Pasti semua orang ingin menjadi anak yang pintar. Ya, karena apa? Karena pintar itu berarti banyak pengetahuannya. Ya, banyak keahliannya. Pandai, serba bisa. Pengetahuan itu membuat banyak perubahan. Ya, yang bodoh bisa menjadi pintar. Yang tidak tahu membaca bisa membaca.
Demikian juga adik-adik, sekolah minggu orang Majus itu. Orang Majus itu adalah dikatakan orang yang pintar, orang yang ahli. Mengapa adik-adik? Pada saat itu, kalau boleh dikatakan orang Majus itu adalah orang yang ahli. Kalau sekarang dikatakan dia orang yang intelektual, berpendidikan tinggi, ya, orang yang pandai. Orang Majus itu adalah orang pintar. Ya, mereka ahli perbintangan, ahli matematika, ahli pengobatan, dan ahli pertanian. Mereka adalah orang pintar. Tapi walaupun begitu adik-adik, mereka pada saat melihat, meneliti, ada bintang timur yang bercahaya di timur. Ya, yang bercahaya, mereka menyelidiki, mereka meneropong, dan mereka melihat pertanda bahwa bintang itu pertanda bahwa ada bayi, anak lahir yang akan menjadi raja yang besar. Ya, ketika mereka mengetahui ada anak atau bayi lahir di Bethlehem, tanah Judea, mereka bergegas. Mereka bergegas mempersiapkan diri untuk mencari raja yang baru lahir itu. Ya adik-adik semua sekolah minggu, mereka bergegas. Walaupun mereka tidak memikirkan perjalanan yang melelahkan, karena orang Majus ini adalah orang Persia. Dari Persia ke Bethlehem itu jaraknya 1.600 kilometer. Pada saat itu adik-adik belum ada kendaraan, belum ada jalan yang bagus, belum ada pesawat. Tapi dengan cara bagaimana? Mereka berjalan, boleh juga naik unta. Dengan menempuh jarak yang jauh, mereka berjalan melalui gurun yang panas pada siang hari. Mereka berjalan menempuh hutan belantara. Bahkan berbulan-bulan mereka di perjalanan. Bukan tidak mungkin di perjalanan mereka menemukan serigala, binatang buas, ular, dan lain-lain. Tapi mereka tidak takut. Karena apa? Ada satu tujuan mereka mencari Tuhan, mencari raja yang baru lahir itu. Ya, mereka dituntun oleh bintang timur. Ya, karena bintang itu mendahului mereka, membawa mereka. Itulah petunjuk mereka untuk menjumpai raja yang baru lahir itu. Adik-adik sekalian, setelah menempuh perjalanan panjang, mereka sampai di Yerusalem. Ya, tepatnya di depan Raja Herodes. Mereka bertanya kepada Raja Herodes, ya, bahwa di manakah raja yang baru lahir itu? Raja Herodes terkejut mendengarnya. Dia tidak mengetahui ada raja yang baru lahir. Ya, maka dikumpulkannya lah imam kepala, dikumpulkannya lah ahli-ahli Taurat. Langsung dia bertanya kepada imam kepala dan ahli Taurat. Ya, di manakah bayi yang lahir, anak yang lahir yang akan menjadi raja itu? Datang ahli Taurat itu mengatakan, dalam kitab para nabi, Mesias itu, raja itu lahir di Bethlehem di tanah Judea. Karena itu Herodes menyuruh Majus itu, orang Majus itu
berangkat untuk menemui raja yang baru lahir dengan berpesan setelah mereka nanti menyelidiki dan menemukan raja yang baru lahir itu, mereka akan kembali kepada Herodes untuk memberitahu di manakah raja yang baru lahir itu. Adik-adik sekalian, Raja Herodes mengatakan, aku pun ingin mau menyembah raja yang baru lahir. Seperti maksud dan tujuan orang Majus itu ingin menjumpai raja yang baru lahir itu untuk memberi persembahan, untuk menyembah. Ya. Tetapi Raja Herodes hatinya jahat. Dia bukan maksudnya untuk menyembah raja, tapi ingin membunuhnya. Adik-adik sekalian, iya, adik-adik sekalian yang beribadah hari ini, kita lihat bagaimanakah orang pintar, orang maju selaku orang pintar mau berjalan untuk mencari raja yang baru lahir. Oleh tuntunan bintang terang tadi. Mereka berupaya, bukan hanya itu, mereka juga berupaya untuk membawa hadiah buat raja yang baru lahir. Dengan semangat pantang menyerah, mereka berangkat dengan menempuh perjalanan jauh dengan kelelahan. Bintang itu menuntun mereka pas berhenti di atas anak itu berada. Mereka bersuka cita adik-adik. Mereka langsung menyembah sujud di kaki raja yang baru lahir itu, yaitu Yesus. Bukan hanya menyembah sujud, tetapi mereka juga membawa hadiah yang paling berharga, yaitu adalah emas, kemenyaan, dan mur. Adik-adik sekalian, mereka bersuka cita, dan ayah ibu Yesus juga bersuka cita menerima mereka, karena mereka membawa sukacita dan persembahan. Adik-adik sekalian, setelah mereka memberi persembahan, mereka kembali. Tapi mereka tidak kembali kepada Raja Herodes. Karena menurut mimpi mereka, mereka tidak boleh kembali ke sana. Adik-adik sekalian, boleh kita lihat bagaimana perjuangan orang Majus itu mencari Tuhan. Mencari raja yang baru lahir. Dengan semangat tanpa lelah, mereka bersuka cita kembali karena mereka telah menemukan raja yang baru lahir itu, yaitu Tuhan Yesus. Adik-adik sekalian, boleh kita lihat sikap yang baik walaupun orang Majus adalah orang yang pintar, yang diakui, intelektual, ahli, tapi mereka tidak sombong. Mereka juga akan bersuka cita karena menemukan bayi atau anak yang baru lahir itu yang akan menjadi raja bangsa Israel. Adik-adik sekalian, melalui sikap yang dua ini, yaitu orang Majus yang pintar dengan Raja Herodes, ya, yang punya kuasa, mereka ada perbedaan sikapnya. Yang satu, sikap orang Majus adalah tetap mencari Tuhan dengan semangat, pantang menyerah, dengan hati tulus menyembah anak yang baru lahir yaitu Yesus. Tetapi coba lihat bagaimanakah hati Raja Herodes selaku raja. Hatinya adalah jahat. Adik-adik sekalian, dari sini kita lihat
bagaimanakah orang Majus bersungguh-sungguh mencari Tuhan, bagaimanakah orang Majus datang sujud menyembah, bagaimanakah orang Majus patuh pada petunjuk Tuhan melalui bintang dan membawa hadiah. Mereka berusaha membuat yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Sementara Raja Herodes hatinya jahat. Dari sini kita lihat adik-adik, anak yang pintar itu harus bisa menjadi berkat seperti orang Majus bagi orang lain. Berkat bagi orang lain, kita lihat, boleh kita lihat contohnya. Boleh Inang ceritakan orang yang membuat penemuan yang luar biasa seperti Thomas Alva Edison. Ya, seorang bukan yang pintar adik-adik, dia pada awalnya adalah orang bodoh. Karena kebodohannya dia dicaci, teman-temannya dihina, dan akhirnya dia dikeluarkan dari sekolah. Tetapi dia di rumah belajar dan belajar dengan giat, berusaha belajar dengan sungguh-sungguh, dan pada akhirnya dia termasuk dalam sejarah penemu bola lampu pijar. Berarti dia bisa berkat buat seluruh dunia sampai pada saat ini. Dan ada lagi adik-adik dari Indonesia yang menjadi kebanggaan Indonesia, yaitu B.J. Habibie. Dia telah menjadi presiden ketiga bangsa Indonesia, Republik Indonesia. Dan dia juga adalah putra bangsa Indonesia yang pintar luar biasa. Telah menamatkan dengan hasil yang bagus di ITB. Sesudah itu dia melanjutkan ke Jerman. Ya adik-adik, apa yang dia persembahkan untuk bangsa Indonesia? Dia juga pernah menjabat Menteri dan Riset dan Teknologi. Ya, dia bisa mempersembahkan karena kepintarannya, keahliannya, mempersembahkan dia bisa membuat pesawat terbang. Pertama anak Indonesia, putra Indonesia membuat pesawat terbang, menjadi kebanggaan bangsa Indonesia. Berarti dia juga menjadi berkat buat bangsa Indonesia. Ada lagi adik-adik, ada seorang putra Batak menjadi kebanggaan orang Batak, yaitu dia terpilih menjadi arsitek untuk membangun Masjid Istiqlal di Jakarta yang paling besar pada saat ini. Pada zaman Soekarno, dia terpilih menjadi arsitek. Siapakah namanya? Yaitu Frederick Silaban. Dia seorang Kristen, tetapi dia terpilih menjadi arsitek membangun Masjid Istiqlal Jakarta. Dia menjadi kebanggaan orang Batak. Dia menjadi anak yang pintar menjadi kebanggaan orang Batak dan orang Kristen. Adik-adik sekalian, dan banyak lagi dalam sejarah anak yang pintar menjadi berkat buat orang lain. Kalau di Simalungun, siapa dia adik-adik yang membawa Injil ke Simalungun? Yaitu Pendeta Agus Tais. Dia membawa Injil ke Simalungun. Makanya Simalungun telah mendapat Injil, dibebaskan dari kuasa kegelapan. Menerima Injil di Simalungun karena Pendeta Agus Tais. Jadi banyak sekali adik-adik yang menjadi berkat buat orang lain. Adik-adik juga bisa enggak menjadi berkat buat orang lain, buat orang tua. Kalau mau jadi berkat buat orang lain, jadilah anak yang pintar, karena anak pintar boleh menjadi kebanggaan orang tua, saudara, dan bangsa dan negara. Adik-adik sekalian, marilah kita teladani orang Majus yang berupaya mencari Tuhan. Untuk mendapat kepintaran, kita harus belajar dengan sungguh-sungguh. Tinggalkan kebiasaan-kebiasaan bermain game di HP. Untuk mencari Tuhan seperti orang Majus,
bangun tidur berdoa, ya, dan belajar bersungguh-sungguh, mau tidur berdoa, baca firman Tuhan, setia pada perintah Tuhan. Kalau sudah begitu, kita akan menjadi berkat buat orang lain. Karena kita akan diberkati oleh Tuhan, karena kita senantiasa membaca firman Tuhan dan taat dan setia kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan, walaupun kita beribadah secara online. Mari kita mencari Tuhan senantiasa, agar kita tetap menjadi anak yang pintar dan berkat buat orang lain. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kasih dan anugerah-Mu yang boleh kami rasakan saat ini. Biarlah kami boleh menikmati hadirat-Mu melalui firman-Mu yang kami terima saat ini. Biarlah firman-Mu senantiasa menuntun kami ke jalan kebenaran, sehingga kami bisa melakukan segala aktivitas kami sesuai dengan tuntunan Tuhan saja. Berkati kami, berkati firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami untuk tetap setia dan taat pada perintah-Mu, agar kami menjadi anak yang pintar dan menjadi berkat buat orang lain. Terimalah doa kami yang kami sampaikan hanya dalam Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus dosa kami. Amin. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk memberikan persembahan yang tertulis di dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, janganlah dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sekarang marilah kita mengumpulkan persembahan kita sambil menyanyikan Sungguh Ku Bangga Bapa. Bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang harus miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, pemilik segenap kehidupan ini, kami bersyukur kepadamu atas pemeliharaan-Mu, tuntunan dan penyertaan-Mu. Engkau memberikan makanan, pakaian, dan segala kebutuhan hidup kami. Sebagai ucapan syukur, kami datang membawa persembahan yang sesungguhnya juga berasal daripada-Mu. Kiranya Engkau menguduskan dan memberkatinya, agar menjadi persembahan yang harum dan kudus untuk kemuliaan nama-Mu. Kami memohon kiranya berkat-Mu semakin berkelimpahan dalam kehidupan kami.
Kiranya Roh Kudus mengajari kami supaya semakin tulus mempersembahkan hidup dan segenap apa yang kami miliki untuk kemuliaan nama-Mu. Terimalah doa persembahan kami di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita berdoa. O Yesus Hasomani, O Yesus Hasomani, hanami haganu, pasada uhur nami, ase torang ganu, senggoya lanon nami, salakana torsa, dokham hasoman nami, torang hage ujang. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu, sampai bertemu kembali minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.